Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita dalam forum Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita ngobrol-ngobrol tentang desa dan tokoh-tokoh desa. Dan kesempatan pagi ini luar biasa, ada kawan kita yang sangat luar biasa, Mas Sabto Pamungkas. Pamungkas itu berarti jurus terakhir ini. Ini luar biasa karena bagaimana menginisiasi, bagaimana mengimplementasikan keilmuannya, kemudian tetap ada di desa, menguatkan desa dengan mendorong atau menginisiasi badan usaha milik desa untuk bisa bergerak dan seterusnya, termasuk juga dalam gerakan atau langkah-langkah untuk lingkungan. Ini sangat luar biasa. Sugeng Enjang Mas Sabto. Sugeng Enjang Mas Koco. Alhamdulillah kita bertemu walaupun secara virtual ini Mas. Oh iya, nah, zaman kekinian kita ketemu ngobrol-ngobrol ya pakai virtual cukup lah. Sampai ke Purworejo harus ada swab di kereta dan seterusnya, repot, loro, ditusuk-tusuk. Gimana Purworejo, aman? Aman, walaupun ya termasuk zona merah di sini. Tapi zona merah berarti tidak banyak tulan-tulan ya? Ya. Oke. Dengar kabar rumah mangrove, wah, ini ngeri. Ini serius banget ini ngomongin lingkungan hidup, ngomongin mangrove dan seterusnya. Boleh berbagi cerita Mas Sabto untuk ke teman-teman untuk jadi inspirasi desa-desa di pantai mungkin untuk kemudian mengembangkan bisnisnya. Karena hari ini suka atau tidak suka desa harus kemudian punya kemampuan untuk empowering masyarakatnya, empowering aparatnya, dan juga bagaimana membangun kekuatan ekonomi. Saya pikir ini menjadi sangat penting karena desa sejahtera itu belum tentu mandiri. Artinya sejahtera memang bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Kenapa belum tentu mandiri? Karena ternyata bisa ini, bisa itu karena ada dana desa. Nah kalau nggak ada dana desa ternyata jadi nggak sejahtera lagi kan gitu. Ibarat kata kita dulu anak kos gitu kan, karena masih disupport dari orang tua, mungkin zaman mahasiswa kita sejahtera karena dari rumah selalu dikirim, begitu lulus udah nggak sejahtera lagi karena orang tua udah nggak kirim lagi, ternyata kita belum cukup mandiri. Jadi kemandirian harus dibangun, dan saya melihat dengar kabar Mas Sabto luar biasa, berapa tahun yang lalu sempat ketemu kalau nggak salah ya. Kemudian di Purworejo itu Mas. Iya, wis banget tuh, wis pirang tahun kepungkur gitu kan. Kita mendiskusikan salah satunya cerita tentang BUMDes kalau nggak salah ya. Terus habis itu kemudian nggak pernah ketemu lagi. Dapat kabar terakhir ternyata udah luar biasa, udah punya rumah mangrove, udah menginisiasi BUMDes, sudah juga BUMDes mengelola tempat wisata mungkin ya. Kemudian ada juga tempat-tempat pelatihan dan seterusnya. Pagi ini aku pengen Mas Sabto berbagi cerita supaya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman anak-anak muda kembali ke desa, dan kemudian ternyata di desa everything bisa bikin happy ya kan, rambut juga nggak cepet putih gitu kan, masih bisa asik-asik gitu kan. Ayo silakan Mas Sabto. Ya, terima kasih Mas Koco. Saya senang sekali ini bisa mendapat kesempatan untuk sharing lah. Kita bukan menggurui atau apa, apalagi kan ada super senior Mas Koco ini. Nah, dulu saya kenal desa itu ya gara-gara Mas Koco ada sebuah forum kecil, ada di Maiyah Purworejo itu, terus bicara soal BUMDes. BUMDes itu apa sih? Ya, ternyata menarik BUMDes. Seperti Mas Koco bilang tadi, kalau yang sejahtera belum tentu mandiri. Jadi kami sekarang di Purworejo juga sedang mengalami
ketar-ketir ketika nanti dana desa itu sampai kapan sih sebenarnya. Terus ketika desa sudah terenakan, bisa membangun, bisa memperbaiki sarana prasarananya, terus nanti kalau ketika dana desa ini berhenti misalkan atau pindah pindah kebijakan, terus ini dari mana lagi? Nah, salah satunya ya desa harus bisa berusaha sendiri lewat mana? Lewat BUMDes. Nah, kebetulan rumah mangrove ini bergerak di desa sejak 5 tahun yang lalu, Mas. Jadi 2015. Saya masih ingat ketemu Mas Koco itu awal 2016 cerita soal BUMDes. Terus saya pelajari, ternyata ini mungkin bisa jadi titik masuk kita ke desa. Karena rumah mangrove kan memang awalnya adalah organisasi penggerak lingkungan. Nah, terus bagaimana melibatkan desa-desa supaya bisa tergerak dengan lingkungan, terutama lingkungan pesisir? Maksudnya lewat BUMDes. Keren ini, lewat BUMDes. Bisa ternyata. Dan di BUMDes itu sudah tersedia dana desa. Nah, semacam itu. Nah, sampai sekarang rumah mangrove keterusan, Om. Jadi kami rumah mangrove sekarang sudah mempunyai 2 yayasan. Yang pertama adalah Kumangju Foundation. Ini sebuah yayasan untuk pelestarian dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Jadi pelestarian mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Itu di daerah pesisir, kita pakai Kumangju Foundation. Terus ada lagi yayasan yang disebut sebagai Lembaga Pelatihan Desa Jambi Mule. Nah, menariknya Lembaga Pelatihan Desa Jambi Mule. Jambi Mule. Jambi Mule, apa ke Jambi Mule? Jambi Mule itu nama punden desa. Jadi punden desanya namanya Mbah Jambi Mule. Nah, itu yang dijadikan nama bukan singkatan ya? Ya, bukan singkatan ya, tapi nama leluhur ya. Ya sebenarnya ini yang menarik adalah anak muda masih kemudian menghormati nama-nama leluhur. Ini kan luar biasa buat aku. Biasanya kalau bikin nama itu singkatan dari apa gitu kan, nama anak singkatan dari nama kita sama nama istri gitu kan. Ini Jambi Mule, makanya Jambi Mule aku tanya ini nama dari mana gitu kan. Tapi nama leluhur luar biasa diambil untuk jadi nama institusi. Lanjut. Itu punden desa. Tapi ya kalau disingkat juga bisa Jaya, Mulia, Abadi, itu semacam itu. Gitu ya. Ya, terus yang menarik LPD Jambi Mule ini kita bergerak di daerah DAS. Jadi kami sebenarnya adalah gerakan lingkungan yang terus mengarah ke desa, tidak hanya di pesisir, yang meluas ke DAS. Karena lingkungan itu ketika kita bicara soal lingkungan pesisir, ternyata kita tidak bisa menyelesaikannya kalau hanya dari pesisir. Tidak hanya di hilirnya, tapi harus dari hulunya. Jadi ketika kita bicara soal lingkungan pesisir Bogowonto, Purworejo, maka kita harus lari juga ke dasnya. Nah, Lembaga Pelatihan Desa Jambi Mule ini untuk menggerakkan masyarakat desa yang ada di daerah aliran sungai atau yang ada di hulunya. Nah, kita sudah mendampingi beberapa BUMDes, beberapa kelompok tani, masyarakat, dan sebagainya. Kalau di pesisir, kita menggerakkan desa untuk melestarikan mangrove. Kalau di DAS, daerah aliran sungai, kita menggerakkan masyarakat desa melalui BUMDes, pemerintah desa untuk menggerakkan 3. Yang pertama adalah kelanjeng, budidaya madu. Terus yang kedua adalah vanili. Terus yang ketiga adalah kopi. Kenapa kok 3 itu dipilih? Madu terus? Madu, kopi, vanili. Kopi, vanili. Ya, madu, kopi, vanili. Purworejo itu ada gunung, ada laut apa gimana? Vanili yang biasanya di tempat tinggi, ya? Kopi tempat tinggi. Kami lengkap, Om. Kami sampai ketinggian 900 mdpl. Oke. Jadi kalau memang alamnya memungkinkan untuk bermain dari laut sampai ke pegunungan ya, yang di tengah-tengah itu ketemu di Kuali berarti ya. Kualinya rumah mangrove ya. Asam di gunung, garam di laut, ketemunya di rumah mangrove. Lanjut. Nah. Semacam itu, karena kita menjadi daerah kalau misalkan dari BPBD bilang itu kita adalah supermarket bencana, itu Purworejo itu.
Jadi ada tanah longsor, banjir, Ya. keringan, sama bencana tsunami. Potensi tsunami kita ada. Jadi kita termasuk supermarket bencana. Kita kalau tidak salah nomor 18 secara nasional, daerah, Oh, kabupaten. karena pantainya pantai Laut Dalam ya? Ya, pantai selatan. Pantai Samudra Hindia, semacam itu. Nah, terus kenapa kok kita pilih desa-desa itu? Karena masyarakat desa di lereng Menoreh atau di Das Bogowonto itu sudah ada pola perubahan tanam. Jadi yang dulu masyarakat kita di pegunungan itu menanam buah, menanam semacam durian, terus menanam aren, menanam duku dan sebagainya, beralih menjadi menanam albasiah dan sengon, albasiah semacam itu. Dan itu yang menyebabkan terbukti menyebabkan tanah longsor. Karena ketika albasiah itu ditanam dalam satu kawasan, terus dipanen dalam satu waktu, maka dia akan menimbulkan ketidakstabilan. Ya, ketidakstabilan lereng. Padahal kalau akar albasiah itu ketika dipotong dia akan busuk sehingga menimbulkan lubang. Nah, lubang itu yang menyebabkan longsor. Tahun kemarin di Kali Gesing misalkan 21 desa yang longsor itu 17. Jadi cuma 4 yang tidak longsor. Dan longsornya aku pernah tahu itu di Purworejo itu ada longsor itu bergerak satu kawasan besar gitu ya. Jadi pas lewat dari situ berasa nggak ada yang berubah. Jadi musola masih ini, rumah masih ini, tapi ternyata yang bergeser itu satu kawasan luas yang pas di garis itu yang baru kelihatan ini bergerak. Jadi pergerakan tanah secara masif, Om. Nah, pola tanam itu juga merubah membunuh tanaman buah, tanaman cengkih yang dulu waktu kekeringan mereka bisa bertahan. Tapi setelah ada albasiah, karena albasiah ini sikapnya seperti kelapa sawit, dia rakus air, sehingga cengkih, terus duku dan sebagainya waktu musim kering harusnya dia bisa bertahan. Dan sekarang tidak. Kalah sama albasiah yang nyerap airnya luar biasa itu. Iya, betul, semacam itu. Jadi pola-pola itu harus diselesaikan secara sistematis. Nah, sistematisnya adalah mengubah pola tanam menjadi pola konservasi, budidaya konservasi. Ketika kita budidaya madu misalkan, madu kelanceng, otomatis dia akan mempunyai mata pencaharian lain, tapi di selain itu dia harus menanam tanaman buah yang berbunga karena sebagai pakan madu kelanceng itu. Nah, kelanceng juga akan membantu budidaya tanaman buah karena dia membantu penyerbukan. Nah, jadi ini saling terkait dan saling menguntungkan. Kalau kelanceng itu apa? Kelulut madu yang kecil-kecil, triguna namanya. Kan ada madu besar. Itu jenis lebahnya. Iya, jenis lebahnya. Oke. Jenis lebahnya kelanceng itu. Kelanceng itu. Ya. Kalau madu yang besar kan namanya ada apis, ada serana. Kalau ini jenisnya yang trigona, yang maksudnya kecil-kecil, stingless bee. Jadi tawon yang tidak menyengat. Oh gitu. Ya. Dan itu. Nilai ekonomis madunya jauh lebih tinggi, Om. Karena kita 100 gram itu kita jual 75.000 sekarang. 100 gram. Oh, itu yang lebahnya kecil-kecil itu. Iya, betul. Yang warnanya hitam. Gitu. Ya. Terus ketika bicara soal kopi itu ternyata tahan 25 tahun. Jadi dulu kan kopi sempat jatuh harganya, terus petani berubah menjadi petani albasiah. Nah, sekarang kita bangkitkan lagi. Selama dulu ditanam kopi itu Purworejo atau Menoreh belum pernah ada kejadian longsor. Jadi waktu cengkeh, waktu kopi dan sebagainya itu tidak ada kejadian longsor. Nah, tapi artinya ketika memang tanaman keras yang tidak dikonsumsi batang, artinya yang bukan tanaman kalau sengon kan berarti harus ada proses tebang ya. Artinya ketika tanaman keras tanpa proses itu sebenarnya itu yang kemudian menguatkan konstruksi tanah. Betul, semacam itu. Nah, itu yang menjadi masalah lingkungan dari desa-desa yang ada di Das Bogowonto, terutama di pesisir Menoreh, semacam itu, perbukitan Menoreh.
Nah, terus kita juga budidaya vanili dalam planter bag. Vanili itu kan sekarang emas hijau, benar-benar emas hijau. 1 kilogram vanili sama dengan 1 gram emas, sampai 550.000, 500.000 per kilogram basah. Lah, kenapa Pak masyarakat tidak tertarik dengan hal itu? Karena ada pencurian biasanya. Jadi ketika dia ditanam di hutan, di kebun, dia lawan dicuri. Maka kita ganti ke planter bag. Jadi ada vanili tapi ditanam di sekitar rumah menggunakan planter bag dengan pipa panjat kotoran kambing. Jadi kita kasih pipa panjat, dalamnya kasih kotoran kambing. Jadi vanili bisa diawasi. Nah, berarti sekarang tanam vanili di sekitar rumah. Sekitar rumah semacam itu. Karena dulu kan yang paling mahal itu kan biaya pengamanan tuh kalau perkebunan vanili. Betul. Aku masih ingat zaman dulu di Temanggung kecil itu ya, salah satunya kalau kebun vanili pasti yang jaga juga ada yang pakai senapan juga, itu tentara-tentara. Ongkosnya mahal itu. Betul. Oke, lanjut. Nah, sekarang desa-desa melalui pemberdayaan masyarakat desanya, kita arahkan ke situ. Kemarin kita menggunakan dana desa untuk melatih masyarakat salah satu desa di Kaligesing namanya Podowono untuk membudidayakan vanili dalam planter bag. Dan hasilnya bagus. Nah, gitu Om. Kurang lebih rumah mangrove semacam ada 2 yayasan yang bergerak di pesisir dan bergerak di daerah hulu untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Jadi kami sudah mempunyai kesadaran komunitas ini namanya juga ada tergabung dalam komunitas besar Asosiasi Komunitas Penjaga Bogowonto atau Atas Jago, itu sudah punya kesadaran bahwa kalau kita menyelesaikan masalah lingkungan harus berserta masalah orangnya yang ada di dalam. Dan kita tidak bisa parsial. Minimal kita tidak terbatas dengan wilayah administratif, tapi minimal kita terbatas dengan wilayah bentang alam yang saling berkaitan. Nah, bentang alam yang paling bisa diciptakan adalah daerah aliran sungai. Itu. Artinya bicaranya bukan bicara wilayah administratif desa atau kecamatan, tetapi lebih pada bicara kawasan. Bahwa ini karena isu lingkungan yang jadi perhatian Sabto, maka bicara tentang satu kawasan lingkungan itu mencakup wilayah mana saja. Ketika bicara hilir, maka bicara hulunya seperti apa, cakupannya di mana saja. Jadi kalau yang aku tangkap nih, yang kemudian karena Sabto mainnya mangrove, kemudian bicara naik ke atas, maka kemudian bicaranya tidak wilayah administratif, tapi wilayah daerah aliran sungainya, kan gitu. Iya, betul. Betul ya? Ya, betul. Dan titik masuknya adalah desa. Karena desa yang paling mungkin kita ajak kerjasama dan paling simpel. Ketika satu desa di wilayah tadi, di wilayah gas sudah bersedia, itu menjadi titik masuk kita yang sangat efektif. Karena mereka punya dana desa, punya sumber daya manusia, punya sumber daya alam yang langsung kita bisa aplikasikan keilmuan kita di sana. Tapi yang menarik adalah ketika bicara dana desa, kemudian mengajak pemerintah desa atau teman-teman di desa untuk kemudian mengalokasikan dana desa, itu kan pasti juga harus ada musyawarah dan seterusnya. Artinya edukasinya itu menjadi tantangan tersendiri dong. Betul. Kita kadang-kadang ikut dari awal, Om, dari Musdes, dari Musrembang Des, bahkan musyawarah dusun kita ikut. Jadi ada satu kawasan dusun yang dia misalkan sangat penting karena ada mata air di situ. Kita kawal dari musyawarah dusunnya sebelum ke Musrembang Des, sebelum ke Musdes, macam itu. Oke, bicara dana biasanya kan kemudian berbicara pada satu kemanfaatan. Ini kan ada yang kemudian agendanya bagaimana kemanfaatan itu kan jadi terlihat oleh masyarakat, sehingga itu dalam tanda petik menjadi prestasinya kepala desa, kan gitu. Jadi jalan-jalan dibikin bagus, yang kadang mungkin secara ekonomis tidak meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, kan gitu. Hanya tadinya agak
agak nggak rata, sekarang jadi rata. Mungkin ada yang lebih parah lagi, saking bingungnya mengalokasikan duit, mungkin ya saluran air aja mungkin harus diplester gitu kan, padahal sebenarnya ya nggak harus diplester juga kan gitu. Nah, kemudian membawa ke BUMDes, ini menarik menurut aku. Ketika kamu tadi di depan menyampaikan, oh BUMDes menjadi pintu masuk, kemudian bagaimana melakukan sinergitas, walaupun itu salah satu bagian yang waktu itu kita pernah sampaikan, bagaimana tentang ayo mengoptimalkan BUMDes, karena BUMDes sendiri kan bisa juga bersinergi dengan pihak luar, pihak ketiga, mau masyarakat kah, mau PT, mau apa dan seterusnya. Nah, masuknya kemudian teman-teman atau Sabto masuk ke BUMDes ini, pola yang berjalan seperti apa? Apakah BUMDes sudah ada kemudian diajak memulai unit bisnis baru, atau ini unit bisnis baru yang kemudian dimulai bareng-bareng antara BUMDes dengan masyarakat? Ya, menarik sekali. Tadi saya bilang bahwa BUMDes, pemerintah desa atau penyelenggara desa lah, baik Darwis atau Karang Taruna atau kelompok tani dan sebagainya sebagai titik masuk kami, itu benar. Tapi sebelum saya jawab, itu menarik sekali pernyataan Mas Koco tadi soal saking bingungnya saluran air aja di plester, jalan aja di beton. Nah, itu sekarang yang paling menikmati jalan beton di daerah pegunungan kami adalah pedagang kayu, Mas. Artinya truk yang ngangkut nggak perlu khawatir selip gitu ya, hujan-hujan untuk bisa jalan untuk menghabisi hutan gitu ya. Betul. Truknya sudah lanjut. Bisa masuk, bisa lancar, tapi harga kayunya juga tidak naik. Jadi ongkos produksi, ongkos angkutnya turun, tapi tidak menaikkan harga kayu di petani. Nah, itu kan malah orang luar malah bisnismen yang artinya kalau sama-sama harga kayunya tidak berubah, ya ngapain jalannya dibikin bagus kan? Betul. Ya, lanjut ya. Nah, terus sebagai titik masuk awal, kita dari Rumah Mangrove biasanya kami bergerak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sebagai inisiator. Jadi kami menginisiasi program yang belum ada di desa. Yang kedua, kami menjadi semacam trigger, pendorong. Jadi di desa itu sebenarnya sudah ada gerakan itu, tapi tidak maksimal. Nah, terus yang ketiga, untuk sebagai keberlanjutan program, kita bekerja sama secara berkelanjutan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi memang kami adalah dari komunitas, dari yayasan, terus kalau misalkan tidak ada ketiga ini, otomatis kita akan terhenti ketika sumber dana itu berakhir. Makanya kita ada tahapan ketiga, bekerja sama secara keberkelanjutan yang menguntungkan kedua belah pihak, semacam itu. Nah, sebagai awal, sebagai inisiator, biasanya kami mempunyai sumber dana yang bukan dana desa, Pak, Mas Koco. Jadi biasanya kan karena kami ini adalah sinergi ya antara praktisi, antara akademisi dan pemerintah desa. Biasanya dari segi akademisi itu ada beberapa dana hibah yang bisa diusahakan baik dari tingkatan mahasiswa maupun dari dosennya sendiri. Kalau mahasiswa ada disebut misalkan program hibah bina desa misalkan. Itu bisa kita usahakan sebagai titik awal kita masuk ke desa dari Kementerian Pendidikan Nasional kalau sekarang. Terus dari dosennya ada namanya iptek berbasis masyarakat yang bisa kita menangkan, terus itu sebagai point entry kita masuk ke desa. Jadi desa itu sudah tidak repot dulu ketika kita bicara. Jadi dia tidak mengeluarkan dana dulu, tapi kita sudah sediakan dana, sediakan sumber daya manusia, sediakan teknologi, mereka hanya ketempatan. Nah, terus setelah teraplikasi, desa, oh ternyata ini menarik ya, ini bagus ya. Nah, baru kita dorong untuk pengaplikasian atau penganggaran di dana desa, semacam itu. Nah, terus kalau dari praktisi sendiri, kami dari beberapa NGO pernah mendapat misalkan hibah dari
Pusdiklat Industri. Jadi ada pusat pelatihan dari Kementerian Perindustrian untuk masuk ke desa. Nah, kita membawa pelatihan kopi, pelatihan kelanceng, semacam itu. Nah, kita bisa masuk ke desa sebagai inisiator awal. Yang kedua, kita sebagai trigger nih. Jadi, desa itu sebenarnya sudah ingin ada gerakan, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, kita dorong untuk memaksimalkan gerakan itu. Misalkan ingin buat desa wisata, tapi kok desa wisatanya macet. Kita adakan festival misalkan seperti di Festival Bogowonto, itu kami dan teman-teman atas jago Asosiasi Komunitas Penjaga Bogowonto yang mengadakan. Akhirnya desa bergerak, oh desa menjadi terkenal, ada desa wisata dan sebagainya. Nah, berkelanjutannya, nah ini misalkan kalau secara berkelanjutan berarti ada usaha yang dilakukan setelah program itu selesai. Misalkan di Omah Kelanceng, kita pernah menginisiasi budidaya kelanceng di Desa Jelok, Kaligesing. Ada namanya Oceng, Omah Kelanceng. Bisa klik di YouTube dan sebagainya, itu sudah sangat berkembang. Nah, seharusnya pola kerjasamanya adalah kita dan Omah Kelanceng mengadakan pelatihan bersama, itu semacam itu. Terus kalau di TEM Demang Gedi, karena dulu ada Desa Mangrove Gedangan Purwodadi itu di daerah pesisir, kita menjadikan salah satu sentra Taman Edukasi Mangrove, kita mendapatkan 5% dari saham. Jadi BUMDes dia menjual saham kepada masyarakat, 40% lembar, 40% untuk masyarakat, 60% dibeli desa. Nah, itu kita dapat 5% sebagai kepemilikan karena kita menginisiasi juga membantu program untuk menjadi Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi. Berarti di saham itu ada 100%, 60% itu punya desa, kemudian 35% masyarakat umum, 5% teman-teman komunitas. Iya, komunitas. Karena kami yang menginisiasi dan mendatangkan dana pertama kali di situ. Artinya aku menangkapnya sekarang adalah bahwa akan menjadi lebih simpel, lebih sederhana, atau lebih memudahkan ketika mengajak desa untuk kemudian bahasa kamu tadi menginisiasi atau menjadi trigger untuk satu kebangkitan ekonomi berbasiskan BUMDes, itu menjadi lebih simpel adalah manakala kita masuk itu tidak kemudian dengan serta-merta mengajak mereka untuk berinvestasi, tetapi kita sudah membawa sesuatu dulu, kemudian dia merasakan, baru diajak memulai untuk membuat dan seterusnya. Kira-kira itu kan? Iya, setahu saya masyarakat desa itu lihat buktinya maksudnya lihat buktinya dulu baru dia tidak usah kita ajak banyak bicara, tidak usah banyak diskusi. Mas Diki, kalau misalkan ingin seperti ini, ayo kita kerjakan bersama-sama. Mereka sudah lihat nyatanya, oh ternyata menarik ini. Dan pemerintah artinya memang karakteristik desa masih belum berubah ya. Artinya yang saya tangkap adalah ketika dulu ke berarti wis banget ya, wis saiki wis duwe anak wis gede gitu kan. Dulu zaman kuliah itu saya masih ingat bahwa kalau berhubungan dengan masyarakat di desa itu kita mesti membawa berpegang pada pemikiran bahwa dia itu percaya kalau sudah melihat. Kalau kita ini bukan karena melihat baru percaya, tapi kita punya kepercayaan dulu bahwa kita bisa melihat. Jadi bedanya teman-teman akademisi atau teman-teman pemikir itu mempercayai dulu bahwa ini kita bisa seperti ini. Itu kita percaya, baru kita mengusahakan untuk bisa melihat itu. Kan gitu. Oh, di sini bisa jadi objek wisata yang luar biasa, itu barangnya belum ada, tapi kita punya kita percaya dulu bahwa itu bisa, baru kita mengusahakan dan itu akan jadi tempat wisata dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat di desa, kata dosen saya, dia bilang dia harus ditunjukkan dulu kalau mau taruh kata nih, oke, dia nggak akan percaya kalau wortel itu bisa gedenya 2 kali lipat yang sekarang.
itu dia nggak akan percaya. Tapi kalau kamu tanam, kemudian pas nanam kamu ajak mereka lihat, pas panen kamu ajak mereka lihat dan seterusnya, dia baru percaya, oh ternyata ada yang bisa segede itu. Artinya karakter itu masih berjalan sampai hari ini kan, Sabta? Kalau yang saya alami sebagian iya, tapi ada personal desa yang dia juga langsung menanggap dan sudah berkarakter sebagai seorang pemikir. Jadi itu kan kalau secara umum dan kebetulan kan yang saya temui biasanya lurahnya juga dia adalah lurah-lurah muda. Lurah-lurah? Muda. Yang maksudnya artinya bisa diajak mikir maju ya? Iya, jadi dalam artian lurah-lurah tersebut ketika dia sudah memegang tampuk kepemimpinan terus didorong oleh perangkat-perangkat desa yang baru, dalam artian dia perangkat-perangkat desa yang masih muda, fresh, terus mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup, itu cepat sekali desa dalam merespon kami. Tapi mohon maaf, kalau misalkan lurahnya adalah lurah yang kuno, maksudnya dalam sebagian, walaupun itu juga masih mempunyai nilai tambah, maksudnya ada kebijaksanaan di situ, ada pengertian terhadap masyarakat desa yang jauh lebih mendalam. Saya lihatnya semacam itu. Tapi ketika kita bekerja sama dengan lurah-lurah yang progresif, biasanya mereka adalah lurah-lurah yang baru terpilih dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup, dia akan cepat sekali merespon. Bahkan kami yang dikejar, bukan kami yang mendorong, malah kami yang ditarik. Ayo mas, ini seperti apa? Gini. Seperti itu. Bahkan tanpa kami minta pun mereka sudah menyediakan ada alokasi segini, tolong dibantu bagaimana biar ini pemberdayaan atau pembinaan masyarakat desa ini bisa maksimal. Mereka langsung sudah mengalokasikan dana desa itu. Itu yang kami temui di lapangan. Dan kebanyakan artinya mereka-mereka yang fresh, yang baru terpilih, kemudian mereka-mereka yang mungkin usianya usia muda, bukan umur kolonial, itu jadi lebih gampang untuk kamu masuk gitu. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan bukan kolonial dan milenial kan gitu. Artinya dalam cara berpikir ya, kita nggak mesti ngomong umur dong. Artinya kan bisa, karena kan kalau bicara umur itu tua udah pasti, tapi kalau bicara kedewasaan, keterbukaan itu kan pilihan kan gitu. Oke, Sabto dan teman-teman yang mengikuti acara ini di siaran TV kita, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WA ke 083 kali 01317160. Silakan kirim pertanyaan. Kalau ingin bergabung di Zoom meeting kita, nanti dari kiriman WA ke official kami, nanti kami akan kirim link untuk bisa bergabung dan ngobrol langsung sama Mas Sabto. Sementara tahan dulu, Sabto, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa bicara desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi. Mas Sabto menyambung yang tadi. Ada kolonial, ada milenial. Tapi hari ini buat saya luar biasa,
anak muda masih mau tinggal di desa, walaupun aku juga nggak yakin Sabto terlalu di desa, tapi desa-desa kota lah. Artinya lingkungannya atau tempat tinggalnya mungkin masih tetap di sekitaran kota, cuma aktivitasnya ke desa-desa kan gitu. Ya kan? Cuma setidaknya tidak berpikir untuk ada di Jakarta, itu udah bagus lah, tidak memenuhi ibu kota. Tapi kalau ibu kota nanti pindah, bolehlah memenuhi ibu kota yang baru. Oke, Pak, balik ke yang tadi. Terus sekarang yang bisnis dengan BUMDes itu bisnis taman edukasi objek wisata atau apa ini? Boleh dibagi cerita? Ya, jadi kalau di kasus kami di Desa Gedangan itu salah satu desa di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Dia berjarak hanya sekitar 15 menit dari Bandara Jogja yang baru, New Yogyakarta International Airport. Itu cuma 15 menit. Jadi di tempat kami itu sangat menarik karena setiap hari itu ada 82 kali penerbangan. 82 kali penerbangan kalau sudah penuh, dan pesawat itu tingginya hanya sekitar 30 sampai 40 meter. Jadi waktu itu menjadi salah satu daya tarik atau objek wisata yang kami punya. Jadi banyak sekarang masyarakat sore hari berkumpul hanya sekedar untuk melihat, kalau pesawat landing itu seperti apa sambil fotoria semacam itu. Nah itu dulu tidak terbayang. Tapi kami datang, terus ada Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi yang bisa terwujud sampai saat ini. Sekarang ada trekking mangrove, terus ada tempat pertemuan yang biasa disewakan untuk pertemuan-pertemuan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Nah, tapi sekarang menjadi sedikit terkendala karena ada pandemi ini. Jadi pandemi corona ini memang untuk wisata merupakan pukulan telak, karena hampir ya 8 bulan tidak ada pemasukan karena wilayahnya ditutup semacam itu kan. Baru dibuka kan 2 bulan ini, dan untuk kembali seperti semula sangat susah. Tapi ya kami terus. Tapi beberapa teman juga membuat terobosan kalau bicara objek wisata ya. Artinya karena tempatnya mungkin bagus dan seterusnya, kemudian ada virtual tour, kemudian teman-teman yang mengelola di situ melakukan pengambilan gambar menggunakan Zoom atau apa, kemudian mereka yang ingin ikut menyaksikan berbayar berapa dan seterusnya. Kalau di taman itu apakah memang lebih pada tempat enak untuk nongkrong atau ada pemandangan? Kalau pemandangan landing take off pesawat mungkin nggak terlalu asik juga untuk dijual, tapi mungkin view lautnya atau sunrise, sunset dan seterusnya. Kalau sebenarnya kami menjual edukasinya, Om. Jadi Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi. Jadi orang yang atau rombongan datang ke situ biasanya misalkan outing class dari sekolah-sekolah, dia ingin belajar soal mangrove atau binatang yang hidup di mangrove. Nah, kami jual paketnya di situ. Misalkan satu orang berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, dia akan mendapatkan full service sama full pengetahuan soal mangrove semacam itu. Terus kalau misalkan ada acara-acara gathering dari komunitas, dari dinas, rapat semacam itu, kita sudah punya tempat lah, walaupun terbuka, tapi itu bisa digunakan untuk gathering. Nah, kami menjual, menyewakan tempat, menyediakan catering, menyediakan konsumsi semacam itu. Ada juga perahu wisata. Ada produk-produk tertentu dari mangrove kan, sempat juga saya tahu tuh ada dari buah mangrove-nya untuk sirup atau untuk dodol atau untuk apa. Itu bagian yang kemudian digarap di rumah mangrove, di taman edukasi itu atau di rumah mangrove? Ya, salah satunya itu. Jadi kita mengajarkan di paket edukasi itu ada pengajaran cara memanfaatkan buah mangrove untuk berbagai makanan dan minuman. Jadi dodol, minuman, terus sirup, ada lagi peyek dan sebagainya. Juga binatang-binatang mangrove yang dia sebenarnya jarang diketahui untuk bisa dikonsumsi, tapi ternyata bisa dikonsumsi. Misalkan kayak turret shell, itu kayak sumpil kalau di tempat kami namanya. Apa?
turret cell. Jadi apa ya namanya ya, gastropoda yang berbentuk seperti trompet. Nah itu kan biasanya tidak dimanfaatkan sebagai makanan, tapi bisa kami olah menjadi makanan. Hal-hal semacam itu diajarkan. Jadi yang itu ya, yang dulu lambangnya Pertamina zaman kuno itu ya. Itu bintang kuda laut. Lain lagi. Lain lagi. Jadi banyak yang tidak mengenal sumber pangan, sumber keanekaragaman makanan di pesisir kita kenalkan. Ternyata kalau misalkan kita manfaatkan sekitar, kita nggak usah perlu impor pangan sebenarnya, karena pesisir itu gudangnya makanan. Seperti mangrove itu kan dulu kan bisa dimanfaatkan sebagai tepung, padi, terus bisa dimanfaatkan sebagai dodol, sumber makanan. Batang mangrove-nya? Buah atau buahnya? Buah mangrove-nya. Yang buah jadi tepung? Tepung. Oke. Terus bisa dimanfaatkan. Di Taman Edukasi itu yang lain menarik apa? Mungkin ada binatang apa, penyu atau kerang atau kepiting atau apa yang kemudian itu jadi daya tarik? Kalau penyu itu di pesisir Purworejo, Om. Jadi di pesisir Purworejo itu mengapa kita konsen sekali? Karena 4 jenis penyu itu mendarat di pesisir Purworejo. Artinya rumah mangrove ada beberapa tempat yang kemudian didampingi atau teman-teman terlibat di dalamnya. Betul. Jadi kalau misalkan di Kabupaten Purworejo ada daerah-daerah tertentu yang dia tempat mendarat penyu semacam itu. Jadi, berarti Sabto dan teman-teman juga terlibat dalam perlindungan untuk penyu-penyu itu. Iya, kami terlibat. Kegiatan itu. Kami terlibat. Kami membuat rumah semi permanen untuk rumah tetas penyu. Kami pernah menetaskan penyu dari 64 butir, terus dari 50 butir setiap tahunnya. Karena kalau di Purworejo biasanya telur-telur penyu yang mendarat di pesisir Purworejo itu biasanya kalau ditemukan oleh teman-teman itu dijual. Karena telur penyu kalau di orang Jawa itu ada kepercayaan sebagai supaya penolong orang mendapatkan keturunan, Om. Jadi kalau di tempat kami ada kepercayaan kalau pasangan itu tidak mempunyai anak, itu silahkan makan telur penyu lah. Biasanya dia cari itu. Ada mitos-mitos untuk mereka yang belum punya momongan, itu dipercaya mengkonsumsi telur penyu itu kemudian bisa segera punya momongan. Tetapi kan juga tidak akan masif untuk orang mencari itu untuk dikonsumsi kan? Iya. Karena hari ini kan nggak banyak juga yang pengen punya anak banyak banget gitu kan? Ya kalau yang belum nggak boleh lah. Nah untuk ke yang satu berarti yang untuk Taman Edukasi fine udah kebayang tuh. Sekarang sebelum masuk ke yang wilayah penyu tadi, untuk yang Taman Edukasi dengan kemudian Anda BUMDes di situ bisa diberikan gambaran. Udah berapa lama kemudian sekarang pendapatan asli desa dari situ seperti apa? Mungkin sebelum pandemi lah ya. Ya kalau sebelum pandemi, waktu tahun 2017-2018 gambarannya per bulan itu kita bisa dapat sekitar 40 juta. Pernah dapat 40 juta per bulan. Per minggu 40 juta itu apa pendapatan atau penghasilan? Artinya 40 juta itu dari jual tiket, jual layanan, omset atau itu apa bersih? Itu udah bersih loh, udah bersih. Udah bersih. Jadi udah bersih kemudian dibaginya dengan komposisi yang tadi. Komposisi yang tadi. Ke desa. 40 bisa semacam itu. Oh, berarti lumayan gede juga ya, desa udah bisa terima ya? Ya, lumayan gede juga harusnya. Tapi karena terus pengelolaannya sangat karena ada pandemi, terus harus konsekuensi ketika kan saingannya kan ketika kita bicara soal Taman Edukasi Mangrove itu kan harus ada pembaharuan. Jadi artinya dari hasil itu kemudian kan ada yang dicadangkan untuk investasi, ada yang kemudian dibagikan dan seterusnya.
BUMDes atau desa di BUMDes itu dengan saham 60% itu kalau secara angka berapa investasi yang sudah dilakukan desa di situ? Desa tahun 2018 itu dengan dana desa ada 120 juta. Terus tahun 2019 ada investor lagi 80 juta. 80 juta. Jadi selain dari yang 60% di awal loh, itu ada lagi penganggaran dana tahun 2018 dan 2019. 60% di awal di angka berapa? Kalau boleh tahu. 320 berarti angka awalnya itu 3,2 kali 60, berarti 180-an. Ya, 180-an. Jadi sekitar 200 ya 500-600-an ya sudah diinvestasikan ke situ ya. Tapi kalau nggak ada pandemi ya sudah lumayan tiap bulan tadi bisa sampai average taruh kata 30 kalau 60% masuk ke desa berarti kan ada sekitar 16 jutaan masuk ke desa tiap bulan lumayan juga itu dari nilai investasi. Tapi artinya kalau secara matematisnya, secara bisnisnya, pilihan berinvestasinya BUMDes itu bukan pilihan yang salah ketika tidak ada bencana kan gitu. Karena memang namanya bencana kita nggak bisa mengelak. Oke, yang BUMDes di edukasi, aku pikir cukup nih. Kemudian ngomongin yang tadi nih, yang penyu yang itu di situ juga jadi agenda bisnis dengan desa atau kemudian itu lebih pada kemudian teman-teman dari rumah mangrove ini melakukan aktivitas lingkungan aja atau gimana? Kalau kami berhubungan dengan desa-desa pesisir soal penyu karena mereka yang langsung berhadapan dengan alam. Jadi informasi misalkan kami itu kan mendapat masalah ketika ada misalkan penyu yang tersangkut jaring, tersangkut jaring atau terpancing. Biasanya penyu dalam keadaan mati jadinya. Nah itu kita biasanya langsung ditelepon sama BKSDA Jawa Tengah. Oh penyu, mereka langsung laporan, menunjukkan ada cek lapangan dan sebagainya. Kemarin sekitar 2 minggu lalu ada hiu tutul yang mati dan terdampar di pantai kami. Jadi masalah-masalah itu kadang-kadang menjadi perhatian pecinta lingkungan secara umum. Karena hiu tutul banyak yang mati terus terdampar di pantai kami, penyu kena jaring, mati, terus minggir juga ke pantai kami semacam itu, pencurian telur misalkan. Banyak telur yang harusnya diserahkan atau dibiarkan ditetaskan dengan terus dirilis lagi malah dijual, biasanya menjadi tambahan tersendiri kan buat para nelayan atau penemu telur itu. Nah, karena kami berada di bukan lokasi pesisir, otomatis kita harus bekerja sama dengan desa-desa yang ada di pesisir. Nah, biasanya kami mengiming-iminginya malah kami yang membeli telur itu dari dana yang berhasil kami kumpulkan. Jadi oke, kalau ada telur silahkan ditandai, kami beli. Nah, ketika kami membeli, maka kami yang akan menetaskan dan merilisnya. Nah, rilisan itu untuk mendapatkan uang kembali, biasanya kita adakan semacam siapa yang ingin merilis telur, merilis tuki ke lautan, tapi dia harus membayar sejumlah ini untuk mengganti pembiayaan penetasan penyu, dan kalau misalkan ada penyu yang ditemukan lagi, kita masih bisa membayar itu. Nah, itu yang kami lakukan itu. Dan itu melibatkan masyarakat atau melibatkan masyarakat dilembagakan dalam sebuah bisnis edukasi seperti yang di tempat mangrove tadi, atau ini masih belum melibatkan masyarakat untuk kemudian dalam satu proses kegiatan bisnis? Kita ada namanya Pokmaswas, Om. Jadi kelompok pengawas masyarakat. Itu bentukan dari Kementerian Kelautan Perikanan yang ada di desa-desa pesisir. Biasanya Pokmaswas ini bekerja sama dengan BUMDes. Untuk kasus kami di Desa Jatikontal, kami membuat telur tetas penyu di situ. Terus ada namanya Pokmaswas Sabu Alu,
dan BUMDes Dewi Manja. Dewi Manja itu Desa Wisata Mangrove Jatikontal. Jadi ini bersebelahan dengan Tem Demang Gede tadi. Nah, kebetulan yang sering ditemukan penyu yang bertelur itu ada di Desa Jatikontal itu. Nah, biasanya yang menemukan itu nanti akan lapor ke Pok Maswas. Nah, terus Pak Mas akan menghubungi kami, Mas ada satu sarang nih telur yang ditemukan. Nah, terus kita menghubungi, terus kita beli di situ. Jadi itu dalam rangka untuk telur itu supaya tidak dijual dan dimakan, tapi telur itu bisa diselamatkan, bisa ditetaskan, terus dirilis kembali. Cuma cara perilisannya adalah yaitu ketika sudah siap kita akan adakan acara. Entah itu melibatkan masyarakat, entah itu melibatkan dinas dan sebagainya, di mana yang mau melepaskan tukik harus membayar segini supaya kita bisa mengulang lagi proses itu. Berapa kamu beli telurnya? Cuma Rp1.000. Oh, kemudian kalau itu biasanya kalau bertelur di satu tempat kan banyak banget tuh. Iya, kadang-kadang bisa sampai 100, ada yang 80, ada yang 150, macam itu. Nah, sekarang kalau umpama dalam jumlah itu kemudian ditetaskan, itu tingkat keberhasilan menetasnya berapa persen? Paling 30%. Oke, 30%. Mama dari 100 jadinya cuma 30 gitu kan. Ya. Kemudian pas pelepasan itu kalau umpama nih di hari ini tanggal sekian, jam sekian akan ada pelepasan gitu kan. Terus aku pengen ikut ngelepas gitu kan. Ini kan kalau kita bicara wisata itu kan salah satunya adalah sensasionalnya kan gitu. Bagaimana sensasinya melepaskan pukik atau anak penyu ini ke laut dan seterusnya itu kan satu hal yang tidak bisa digambarkan rasanya sehingga dia harus membayar itu. Untuk 1 ekor itu umpama pas ada acara kayak gitu terus aku datang ke situ aku harus bayar berapa untuk melepaskan 1 ekor? Kami mulai start dari 50.000 Om. 1 ekor. Ya, donasinya mulai dari 50.000. Jadi tidak harus semuanya 50.000 tidak. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang lebih misalkan 100.000, 200.000 tergantung dia. Karena mereka melihat prosesnya panjang. Kita pernah membuat telur tetas penyu, terus telur hidupannya rendah semacam itu. Tidak, kadang-kadang dari 60 itu pernah kita cuma tidak menetas semua pernah Om. Jadi kita menaruh 64 telur penyu di Desa Jatikontal itu. Acaranya juga rencananya kalau misalkan menetas akan dibuat acara semacam itu, ternyata 64 juga tidak menetas semua. Artinya pelepasan itu pasti ada jadwalnya. Artinya memang ini sudah terjadwal atau kemudian taruh kata nih pas aku sekitaran di situ kemudian tertarik nih pengen ngelepas pukik beberapa gitu kan. Nah, mungkin kebetulan ngajak siapa dan seterusnya. Itu memungkinkan dilakukan atau memang hanya secara penjadwalan? Tidak ada terjadwal loh. Jadi tergantung telur yang menetas. Soalnya itu begitu menetas memang harus dilepas atau kemudian bisa ada di tempat kamu beberapa lama dulu? Bisa, tapi kan nanti kalau misalkan kita tahan, pertama itu berisiko kematian, jelas. Yang kedua untuk perawatan, nanti penggantian air, pakan dan sebagainya, itu nanti akan mempertinggi kos dan tenaga yang dibutuhkan. Jadi biasanya kalau misalkan telur itu menetas ya dalam jangka waktu 2 hari atau 3 hari harus kita lepaskan. Walaupun nanti yang ikut itu atau yang ingin membayar itu misalkan telurnya ada 18, yang ikut cuma 2 atau 3 tetap kita lepaskan karena kita tidak mau beresiko yang sudah menetas itu nanti selama perawatan malah meninggal, malah mati. Karena keterbatasan kemampuan kami. Jadi ya kalau misalkan menetas 2 atau 3 hari langsung kita lepas walaupun ya kalau secara hitung-hitungan tetap rugi, tapi kan intinya kan bukan untuk itu, tapi untuk konservasi. Ada ide nih, Sabto mungkin. Jadi tidak harus kemudian donatur itu melepas secara langsung, gitu kan? Tetapi kemudian didokumentasikan atau divideokan, gitu kan?
Oh ini Puki yang akan yang apa hasil donasi dari si A dan seterusnya lah. Kemudian itu di-upload di channel YouTube-nya apa teman-teman apa di objek apa mungkin ada channel khusus nih YouTube di punyanya teman-teman di pantai itulah namanya apa tadi? Mutiara Biru, Jati Kota. Mutiara Biru bikin channel YouTube gitu kan. Kemudian di situ kabar-kabar update nih. Oh ini sudah ada yang menetas, siapa yang mau donasi kita lepaskan. Nah pas pada saat melepas mungkin Sabtu atau cari siapa yang cantik gitu kan melepaskan ini dari kakak kita. Nah, kemudian itu diupload di YouTube ada gambar foto donaturnya. Karena itu juga bisa jadi kebanggaan tersendiri. Oh aku apa ngelepas Puki di pantai itu sekian ekor dan seterusnya kan gitu. Itu sangat mungkin, Itu bagus itu bagus. Mungkin besok Om seperti itu. Kami belum pernah melakukan itu saya, tidak kepikiran. Karena yang penting kami pikir ini harus lepas dulu ini biar harus hidup dulu ini kan. Ya kan umpama nih cukup dengan model kayak kita hari ini nih Zoom meeting gitu kan. Yang memberikan donasi kan ada di situ nih bisa melihat. Oke ini ya. Ini dilepas, terima kasih kakak udah ikut membantu bla 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 dan seterusnya. Kamu carilah apa duta wisatanya Purworejo kan pasti cantik sama cakep lah. Kalau kamu kan pas-pasan juga sama. Nggak terlalu menjual juga kan gitu. Tapi kalau obrolan kayak gini kita masih cukup menjual lah. Masih ada sesuatu di kepala kan gitu untuk kita bisa diskusi. Itu bisa jadi sesuatu yang menarik loh. Sabtu Artinya orang tidak harus kemudian dia berdonasi dan datang ke situ melepas. Dia bisa dari manapun. Mungkin donatur itu bisa aja nih dari perusahaan. Mungkin oke lah satu penyu taruh kata aku siap 100.000 ada 10 ekor dilepas. Ini bakti atau artinya donasi dari perusahaan apa gitu kan. Mungkin perusahaan sepatu atau perusahaan apa yang kemudian peduli terhadap penyu pas melepas itu dari pimpinan perusahaan itu menyampaikan terima kasih Mas Sabto, mohon tetap dijaga bla 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 dan seterusnya. Nah modalnya cuma nge-zoom aja sama di-upload di YouTube. Kalau ada butuh orang yang kemudian eksistensinya dan seterusnya perusahaan juga perlu menunjukkan bahwa dia care dan seterusnya kan gitu. Iya. Menarik nggak? Menarik. Nanti kalau kami dapat telur lagi, terus besok menetas, mudah-mudahan yang kami lepaskan itu ada donaturnya semua. Nah iya, artinya selalu ada update gitu kan. Apalagi kemarin dari obrolan kita di salah satu forum itu yang cukup menarik itu sosial media itu Instagram. Instagram itu update-nya luar biasa. Jadi kalau kata ini puji syukur alhamdulillah telah menetas sekian telur dan seterusnya kita sampai tanggal ini kita akan lepas. Ada yang pengen ikut berdonasi bla 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 dan seterusnya nanti pas melepas itu carilah anak-anak muda yang heboh-heboh itu kan melepaskan sambil ngocol ini dari kakak kita dari ini dan seterusnya mungkin boleh juga kamu coba tuh Sabto baik ide bagus. Oke Sabto tanpa terasa walaupun nggak ada yang ikut nimbrung ngobrol di chat juga beberapa hanya ikut menyimak tapi saya melihatnya kenapa tidak banyak yang memberikan komentar karena sudah cukup menarik obrolan kita untuk kemudian teman-teman mendapatkan ide, inspirasi dan seterusnya. Tanpa terasa sudah 1 jam kita ngobrol. Closing statement dari Sabto untuk kerabat desa yang menyaksikan channel kita ini live di satelit Nusantara 1 merah putih dan informasi kami sampaikan bahwa tayangan ini juga bisa disaksikan di aplikasi Genflix. Jadi nama boleh TV Desa, tapi kalau saluran-saluran kita tetap ikut dengan fenomena modern yang ada. Termasuk obrolan kita dokumentasikan dalam bentuk
audio dan kita upload di podcast dan bisa didengarkan di beberapa aplikasi podcast termasuk Spotify. Silakan, Sabto. Ya, bagi saya sebagai closing statement, desa adalah lebih senior daripada Indonesia. Jadi Indonesia adalah bagian dari desa saya. Maka selalu tidak ada kata lain bagi para penggiat desa, bagi para pemuda-pemuda yang mau bergerak di desa, tidak teriming-iming dengan gemerlapnya kota selain kata luar biasa. Oke, terima kasih Sabto untuk waktunya, untuk paginya yang sudah terganggu dengan acara kita Kepoin Desa, kepo-kepo tentang desa, membawa semangat. Membawa semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Kita akan terus kepo-kepo tentang desa di acara Kepoin Desa. Sampai jumpa besok pagi. Kita akan hadir mulai September ini lebih awal dari jam 8 sampai jam 9 dari Senin sampai Jumat. Sampai jumpa episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.